Selamat siang Pak Jul. Ada Selamat apa Pak? selamat siang Bu Marisi. Gimana kabar Bapak? Kabar saya baik Bu. Eh, Pak, dengar-dengarnya tadi Bapak mau Bapak sampaikan sama saya atau mau Bapak ungkapkan. Karena saya tanya tadi teman saya bahwa Bapak ada cari saya. Ada Pak mau Iya, kita bicarakan. iya benar sekali Bu. Saya mencari-cari Ibu dari tadi, tapi tidak ketemu. Jadi saya sampaikan pesan. Begini Bu, ada keresahan di hati saya saat ini, dan saya bingung mau menceritakan sama siapa. Kebetulan terlintas di pikiran saya ingin Ibu lah orang yang tepat untuk bisa mendengarkan keresahan saya ini Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Oke, Pak, boleh. Kebetulan ada waktu saya kurang lebih dari 25 menit. Kita ngobrol-ngobrol ya, Pak. Oke, Pak, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Marisi sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya Bu, keresahan saya ini. Namanya juga kawannya, Pak. Oke, Pak, apa yang mau Bapak ingin sampaikan kepada saya? Begini Bu, saya kan wali kelas di kelas 8. Jadi saya mengamati siswa-siswa saya itu Bu, minat belajarnya sangat kurang gitu, Bu. Mereka itu dalam belajar itu males-malesan gitu. Dan saya tidak habis pikir kenapa mereka itu tidak ada minat dalam belajar gitu, Bu. Itu yang membuat saya resah, Bu, gitu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi kira-kira dari percakapan kita sore ini, apa sih yang mau ingin Bapak dapatkan? Yang mau saya dapatkan hari ini kan, Bu, saya ingin bisa mengatasi siswa-siswa saya tadi itu, Bu, bisa minat belajarnya itu bisa semakin besar gitu dalam belajar. Jadi sebelumnya saya juga sudah menanyai siswa-siswa saya itu satu persatu, apa sih yang membuat kalian itu uh, minat belajar kalian itu kurang gitu. Dalam belajar kalian itu tidak serius, main-main gitu. Dan mereka itu rata-rata menjawab, Bu, karena guru yang mengajar di kelasnya itu masih menggunakan metode konvensional gitu, Bu, metode ceramah. Eh, Tidak memanfaatkan teknologi yang ada dan model pembelajaran yang digunakan pun tidak bervariasi, tidak ada diskusi kelompok, sehingga itu membuat minat belajar siswa-siswa itu menurun gitu, Bu. Dan mereka merasa jenuh dan bosan dalam belajar. Itu, Bu, yang membuat saya resah pada saat ini. Oh, begitu ya, Pak. Nah, terus kira-kira perubahan apa yang mau Bapak ingin dapatkan dari keresahan Bapak itu? Kira-kira Bu, saya ingin perubahan di sekolah saya itu guru-gurunya bisa memanfaatkan teknologi, Bu. Dan juga menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa-siswa yang ada di kelas itu tumbuh minat belajarnya, yang tadinya tidak berminat menjadi berminat, yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu, Pak, di sekolah Bapak itu sekarang ada berada di level berapa ya, Pak? Kalau untuk saat ini ya Bu ya, karena mengingat guru-guru yang ada di sekolah saya itu guru-guru senior yang dalam teknologi juga mereka belum menguasai. Jadi untuk saat ini di level 5 Bu. Oh, di level 5 ya, Pak. Nah, kira-kira untuk saat ini diupayakan perubahan apa yang mau dirubah terus yang mau di level berapa nanti mau Bapak inginkan? Hmm,
mengingat tadi guru-guru yang ada di sekolah saya itu guru-guru senior dan butuh ekstra untuk melakukan perubahan di sekolah saya kira di level 7 sudah cukup Bu untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Karena mengingat tadi itu Bu, masih banyak guru-guru yang belum menguasai teknologi sehingga butuh ekstra untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Jadi saya kira level 7 sudah cukup, Bu. Luar biasa cara berpikir Bapak dan perubahan yang Bapak inginkan ya Pak ya. Terus Pak, mau aku tanyakan lagi. Nah, usaha apa nanti yang Bapak lakukan untuk mencapai perubahan itu? Rencana saya, Bu, untuk melakukan perubahan di sekolah saya ingin mengajak rekan-rekan guru yang tadi yang belum menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif tadi, yang masih menggunakan metode ceramah tadi, saya ajak berdiskusi secara face to face, berdialog, berkolaborasi, dan saya berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, pemahaman yang sudah saya dapat selama pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru tersebut. Dan itu saya lakukan secara bergiliran dari guru yang satu ke guru yang lainnya, sehingga mudah-mudahan uh, sedikit demi sedikit terjadi perubahan, Bu. Seperti itu, Bu, rencana saya. Mantap ya Pak ya. Terus Pak, nanti tentu kita ada strategi yang harus kita lakukan ya Pak. Nah, di sini strategi apa nanti yang akan Bapak lakukan di sekolah Bapak? Strategi yang saya lakukan yang pertama tadi mengajak rekan-rekan guru tadi yang belum menguasai teknologi, yang belum masih menggunakan metode konvensional tadi secara face to face, secara bergantian dari guru yang satu dengan guru yang lain. Dan strategi yang kedua yang mau saya gunakan, Bu, nanti saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah saya yang ada yang berada di tempat saya mengajar. Saya berdiskusi membicarakan perihal permasalahan ini, Bu, kepada kepala sekolah untuk diadakan pelatihan gitu, Bu, kepada guru-guru yang masih mempunyai keterbatasan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Jadi, saya meminta kepala sekolah untuk diadakan pelatihan, dipanggil narasumber yang kompeten di bidangnya untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru tersebut. Dan juga saya juga mempunyai rencana membentuk komunitas belajar, baik itu di komunitas belajar yang ada di sekolah saya, maupun saya berkolaborasi dengan komunitas belajar di luar sekolah gitu, Bu. Dan melakukan praktik-praktik baik nanti yang nantinya saya bawa untuk saya ajarkan kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah saya. Seperti itu, Bu, rencana saya. Strategi saya. Wow, keren ya Pak. Keren yang mau di Bapak buat strateginya. Terus kira-kira strategi yang nyaman yang menurut Bapak nanti kan banyak strategi ini. Nah, menurut Bapak strategi apa yang aman nanti yang akan Bapak lakukan di sekolah? Menurut saya, Bu, kalau strategi yang nyaman untuk saya lakukan untuk saat ini untuk melakukan perubahan di sekolah saya itu strategi yang pertama tadi, Bu, mengajak rekan-rekan guru tadi yang masih menggunakan metode konvensional secara face to face, kami berdiskusi, berdialog, berkolaborasi, berbagi pengalaman yang sudah saya dapat selama pelatihan dan pendidikan eh, untuk guru tersebut bisa melakukan perubahan terhadap dirinya sehingga dia tidak lagi menggunakan yang tadinya menggunakan metode ceramah, dia bisa beralih untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Itu saya lakukan secara bergantian dari guru yang satu ke guru yang lain sampai semua guru yang ada di sekolah saya bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Saya rasa cara itu yang nyaman dan, eee,
tepat untuk saat ini saya lakukan. Mengingat kalau saya mengadakan pelatihan kan Bu, di samping kami juga harus mencari narasumber yang tepat, membutuhkan waktu yang itu kan persiapannya harus matang ya Bu, membuat pelatihan pelatihan di sekolah itu kan membutuhkan waktu yang lama. Perencanaan yang matang, belum lagi biayanya kan Bu. Jadi itu membutuhkan biaya untuk melakukan pelatihan itu, Bu, mengadakan pelatihan itu. Karena kalau kita mengundang narasumber ataupun memanggil narasumber itu kan membutuhkan biaya kan, Bu. Jadi itu tadi faktor yang saya pertimbangkan. uh, Kenapa saya tidak memilih strategi yang kedua tadi, membuat pelatihan tadi, sehingga strategi yang nyaman saya untuk lakukan pada saat ini itu tadi mengajak rekan-rekan guru secara face to face, secara bergantian, Bu, berbagi pengalaman, berdiskusi, berdialog, berkolaborasi. Saya rasa itu loh, Bu, strategi yang nyaman yang saya akan lakukan. Oke, itu Pak, ide yang sangat bagus Pak. Nah, dan strategi Bapak itu nanti akan Bapak lakukan kapan ya Pak? Hmm, saya akan lakukan secepatnya, Bu. Mengingat kebutuhan belajar murid ini harus segera terpenuhi agar minat belajar siswa-siswa saya di sekolah itu bisa bertambah, bisa meningkatkan motivasi mereka dalam belajar seperti itu, Bu. Jadi harus secepat mungkin harus saya laksanakan, Bu. Wah, mantap Pak, mantap. Kayaknya percakapan kita ini kayaknya sudah dapat dapat kita simpulkan. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan ya? Jujur Bu, dari percakapan kita hari ini, yang tadinya perasaan saya resah gitu kan Bu, saya jadi perasaan saya jadi lega setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah-langkah penyelesaian untuk mengatasi minat belajar siswa saya tadi yang uh, menurun tadi, Bu. Yang tadinya saya merasa resah karena siswa-siswa saya minat belajarnya kurang, mereka belajar bermalas-malasan gitu kan, Bu. Dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini, yaitu tadi gurunya masih menggunakan metode konvensional. Untuk mengatasi itu, saya mengajak rekan-rekan guru itu secara face to face, berdiskusi, berdialog, dan berbagi praktik baik berkolaborasi. Jadi selama percakapan ini saya lega gitu Bu, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan Ibu Marisi juga sudah memberikan uh, menggali segala pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi bisa menggali saya untuk bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu, yang saya rasakan saat ini. Begitu ya Pak. Demikianlah percakapan kita dulu hari ini ya Pak. Kalau ada nanti unek-unek Bapak atau permasalahan Bapak atau problem Bapak nanti kita boleh sharing-sharing ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu sudah mendengarkan unek-unek saya, keresahan saya ya Bu ya. Oke Pak, kita akhiri percakapan kita ini karena kebetulan saya ada keperluan juga Pak. Sebentar lagi saya ucapkan selamat sore dan salam sehat buat kita ya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Marisi. Hati-hati di jalan ya Bu. Salam sehat juga untuk Bu Marisi. Selamat sore Bu Marisi. Oke, selamat sore ya Pak. Salam sehat. Salam sehat juga Bu.